Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di tengah upaya penanganan COVID-19, pemerintah juga fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia. 5 destinasi wisata prioritas membuka jalan agar pariwisata kembali menjadi andalan. Sejumlah aturan dan kebijakan diperlonggar untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu kemudahan apa saja yang sebetulnya diberikan oleh pemerintah Indonesia dan seberapa besar antusiasme investor asing terhadap pengembangan industri pariwisata di Indonesia saat ini? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Halo Pak Luhut, apa kabar Pak Luhut? Ya, kabar baik ya Silvia. Sehat Pak? Sehat. Oke. Walafiat. Pak Luhut, ini sesuai dengan background di belakang rumah Pak Luhut yang kelihatan dari sini, kita akan berbicara soal pariwisata Pak Luhut. Kita tahu 18 Desember lalu pemerintah Indonesia dan Tiongkok kita bersama-sama mengadakan Tourism dan Investment Forum di Danau Toba, Sumatera Utara. Apa Pak hasil konkret dari forum tersebut? Nah, dengan Tiongkok itu kan sudah banyak sih yang kita kerjasamakan. Jadi hanya kemarin tuh khusus saya coba litik mereka deh supaya bangun satu hotel di Sibisa itu, di otorita yang baru itu. Karena itu ada hampir 300 hektar lebih ya, dan ya kelihatannya jalan. Satu, yang kedua memang kan nanti kami ada pertemuan di sana dengan Menlunya Cina Wang Yi untuk bicara investasi Tiongkok di Indonesia. Evaluasi lah kayak begitu. Nah, jadi misalnya seperti kereta api cepat Jakarta Bandung, kemudian tadi juga mengenai pengembangan industri lain dan juga pariwisata. Nah, pariwisata tuh kita pengen sekarang ini dengan akibat COVID-19 ini. Ya. Terjadi juga perubahan gaya orang berlibur. Tapi kita coba mencari segmen kelas atas gitu, menengah atas, sorry. Nah, jadi seperti kalau mungkin agak menengah itu mungkin kita akan dorong ke Likupang karena jaraknya juga dekat dengan Tiongkok. Nah, tapi kelas-kelas yang kita premium itu kita mau dorong yang direct flight, jadi tidak melalui hub Singapura atau Malaysia, supaya orang sekarang ini tidak ingin singgah-singgah gitu. Memang tidak ingin singgah-singgah karena COVID ini. Nah, itu kita siapin beberapa tempat yang saya pikir sangat baik. Tadi malam kita ada pertemuan di sini, rapat di Bali dengan gubernur dan juga dengan wali kota terpilih dan juga beberapa anak muda yang bicara bagaimana kita memainkan AI atau IT atau ya artificial intelligence untuk tadi membawa orang lebih banyak sini. Misalnya bandwidth dari Bali ini kita lebarin sehingga orang akan bekerja dari Bali. Ternyata udah banyak ekspatriat itu yang bekerja dari Bali, bukan work from home tapi work from Bali. Nah, itu banyak profesor-profesor senior atau dokter juga yang pengen begitu. Nah, Presiden sudah memberikan persetujuan untuk itu. Sehingga tadi malam kita rancang, nah sekarang
Pak Koster dengan timnya dan tim kami sedang duduk, ini lagi kerja hari ini, untuk mencoba merangkum semua. Sehingga kita berharap nanti akan kita bawakan kepada rapat menteri terkait. Jadi misalnya bidang itu kan pariwisata, kemudian PUPR, perhubungan dan sebagainya. Itu membuat semua terintegrasi. Baik. Nah ternyata ada permintaan premium juga ini yang aneh lagi memang. Kemarin saya dapat kontak udah 3 kali nih dari teman di Amerika. Banyak orang pengen, pertama gini, charter flight itu sekarang dari Amerika tuh meningkat keras. Nah kenapa meningkat keras? Dan harganya juga naik. Kenapa begitu? Orang-orang kaya itu pengen berlibur ke daerah-daerah yang dianggap hampir tidak ada COVID, atau pulau atau daerah terbuka gitu. Nah, kelihatannya Indonesia salah satu tujuan. Jadi saya lapor Presiden kemarin, kita langsung bereaksi cepat. Jadi sekarang di Amerika kita engage, ada beberapa tadi perusahaan-perusahaan yang mendatangkan itu, dan kita kasih privilege buat mereka untuk tinggal misalnya berapa bulan tanpa macam-macam entry visa segala macam itu. Jadi bisa dia, nanti kita kasih fasilitas. Nah dia bisa bekerja dari sini. Baik. Nah misalnya tinggal di resort-resort yang bagus, yang dia bisa bayar mahal gitu. Begitu juga di Bali. Pak Luhut, itu kalau kita lihat kan, ya, berbagai upaya sudah kita lakukan supaya pariwisata ini sedikit demi sedikit bisa bangkit pasca dampak dari pandemi COVID-19. Tapi sebetulnya Pak Luhut, apa sih kunci supaya pariwisata kita bisa cepat bangkit? Apakah investasinya, apakah penerapan protokol kesehatannya, dukungan dari masyarakatnya, atau bagaimana Pak? Ya kombinasi yang tadi Anda bilang itu. Jadi kita kadang-kadang berpikirnya suka suka terkotak-kotak. Padahal semua itu penyelesaiannya harus terintegrasi. Jadi bagaimana tadi tempat hotelnya itu bukan soal mahal-mahalan hotel, tapi hotel yang layak dan terawat dengan baik, terlayani dengan bagus, mudah dicapai, ada akses mereka bandwidth yang cukup untuk mereka berkomunikasi kemanapun. Dan kemudian ada backup rumah sakit yang bagus. Makanya sekarang pemerintah mendorong membangun rumah sakit kelas internasional seperti di Bali, nanti di Jakarta, nanti di Medan, supaya mereka health insurance-nya bisa cover mereka. Kalau tidak, ya nggak bisa di cover kan. Jadi sekarang itu semua secara terintegrasi kita kerjakan. Pak, kita tahu sekarang ada 5 destinasi wisata super prioritas yang sedang kita garap. Nah, kemarin juga dari Tiongkok sudah datang ke Danau Toba melihat langsung. Dan tentu saja bukan hanya Tiongkok, kita akan menggait investor dari negara-negara lainnya. Apa sebetulnya catatan-catatan pengembangan yang diberikan oleh investor asing? Apa yang masih kurang, apalagi yang perlu diperbaiki, Pak, untuk bisa mengembangkan 5 destinasi wisata super prioritas? Tadi itu pertama, ini bukan hanya bicara wisata aja, sekarang ada wisata yang tinggal lama dan high end. Seperti saya mundur dulu dikit. Tadi malam misalnya ada wisatawan keluarga dari kerajaan datang mau investasi di daerah Labuan Bajo. Datang dia dengan private jet-nya dia. Dia minta clearance dari kita, bisa nggak segera? Ya kita segera berikan. Tentu dengan prosedur protokol kesehatan. Ya dia harus swab dulu, kemudian open arrival juga dia swab lagi, kemudian nanti disuruh tinggal berapa, karena dia mau sekalian lihat naik kapal kemana namanya, Labuan Bajo, dia daerah itu satu. Nah yang kedua, sebenarnya kita ini harus menyiapkan betul-betul yang backbone daripada IT kita. Jadi broadband kita harus bagus dan orang bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi sudah saya singgung semua, ke dokter kalau mereka dapat ada kelas dokter yang reliable. Cepat, keamanannya harus ada. Dan ya tentu kelima dia orang yang, kalau di Bali saya kira sudah tidak ada masalah, tapi mungkin di Labuan Bajo, di kampung saya masih perlu kita train orang-orang kita itu untuk lebih lebih ramah di dalam melayani turis-turis tadi. Saya kira itu sih. Jadi kalau Anda tanya saya kapan turis ini datang, saya melihat setelah penyuntikan ini kuartal pertama selesai. Jadi pada bulan
April, Mei, mungkin Mei, Juni, Juli mungkin akan mulai pick up sedikit itu. Karena kita kuartal pertama mungkin sudah dekat lebih dari 30 juta yang disuntik. Nah itu sebabnya Bali ini kita upayakan dan Labuan Bajo area itu jangan dulu, jangan sampai banyak kasusnya. Dan sampai hari ini saya lihat sih relatif agak terkendali. Tapi kita melihat 2 minggu dari sekarang lah bagaimana. Tapi dari malam dengan Pak Gubernur juga kita bicara soal itu. Baik, Pak Luhut, kita lihat masih ada berbagai tantangan yang kita hadapi ya untuk bisa mengembangkan pariwisata kita. Masih ada pandemi COVID-19, kemudian juga persoalan kebijakan dan juga persoalan dukungan dari masyarakat lokal sendiri itu seperti apa. Kita akan bahas berbagai kendala-kendala ini dan bagaimana cara mengatasinya lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Luhut dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, kita berbicara lagi soal pariwisata tadi. Salah satu daya tarik bagi investor untuk mau berinvestasi di Indonesia adalah kemudahan perizinan, kepastian hukum, yang sebetulnya kita jawab dengan mengeluarkan Undang-Undang Omnibus Law. Tapi sekarang yang sedang ditunggu adalah aturan turunannya. Akan seperti apa ini bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini ada, Pak Luhut? Sekarang sih tidak ada, saya pikir hanya timetable-nya aja kita selesaikan Februari akhir kan semua selesai. Itu kan undang-undang. Jadi menurut saya soal aturan sudah tidak ada masalah. Makanya saya beritahu teman-teman yang mau investasi tadi. Jadi misalnya mereka nanya soal visa, kita juga kan sudah beritahu. Kita akan coba kasih 5 tahun visa kepada orang-orang yang masuk investasi ke Indonesia. Itu saya pikir hanya soal teknis saja. Terus kemudian soal tadi kesehatan dokter sama juga. Jadi itu masalah teknis saja. Jadi kita ini harus lebih terbuka karena kalau kita terlalu menutupi diri kita repot juga. Tapi tentu jangan kita terbuka lantas kita nggak dapat apa-apa. Nah, dia harus ada persyaratan. Kamu datang sini dokter super spesialis, kamu punya target dalam 2 tahun atau 3 tahun mendidik dokter kita juga supaya menjadi super spesialis juga atau menjadi asistenmu sehingga pada 5 tahun atau berapa tahun kemudian kita mungkin tidak perlu lagi mereka begitu. Nah itu saya kira satu langkah. Kita juga jangan merasa bahwa kita bisa semua. Ya nyatanya orang lari ke Singapura aja atau ke Malaysia. Tapi sekarang kita buktikan selama 9 bulan nggak pergi ke Singapura ke Malaysia kita oke-oke aja tuh. Nah, sekarang kita jadi lebih confidence kalau kita bikin tadi rumah sakit standar internasional, manajemen internasional, dokter internasional, mungkin orang-orang kita akan bisa mengambil alih teknologi itu lagi mungkin setelah berapa tahun ke depan. Karena orang Indonesia itu hebat-hebat menurut saya. Baik, Pak Luhut, berbicara bagaimana kita juga memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia termasuk potensi masyarakat lokalnya. Kalau masyarakat Bali sudah jauh lebih terbuka, Pak. Mereka sudah menikmati hasil dari pariwisata di Bali. Tapi bagaimana dengan masyarakat di 5 destinasi wisata super prioritas yang baru ini, Pak? Apakah mereka sudah paham, sudah bisa diajak, digandeng untuk bersama-sama, ayo kita bangun bersama ini dan nantinya menikmati hasilnya bersama? Itu kan proses ya, proses juga. Di Bali kan juga ini bukan tiba-tiba sampai sini. Kalau kita lihat Nusa Dua itu jadi kan sudah lebih dari 30 tahun, 40 tahun mungkin malah. Jadi kalau di Toba mungkin masih bisa 5-10 tahun lagi, baru dia mungkin seperti 60-70% Bali. Sama juga Likupang, sama juga nanti Labuan Bajo, tentu beda-beda dikit lah ya. Tapi itu akan ke sana prosesnya, karena at the end mereka paham bahwa ini adalah periuk nasi dia juga. Jadi kalau Anda pengen periuk nasimu terpelihara, ya tentu kau harus memelihara juga bagaimana kepuasan orang terhadap layanan yang Anda berikan. Itu satu. Yang kedua saya kira, kita juga akan menghidupi UMKM di sekitar daerah itu. Sebab saya baru lihat juga kenapa hotel Nilebatu menjadi nomor 1 di dunia. Ternyata mereka menggunakan semua karena saya nginap di sana. Saya pergi dengan istri saya. Itu mereka tuh saya lihat hotelnya maaf ya biasa aja menurut saya itu. Tapi mereka semua makanannya, sayurnya, apanya semua dari daerah sekitar itu. Disuplai oleh petani-petani yang mereka train. Nah, itu membuat hotel ini jadi lain daripada
hotel-hotel dunia lain gitu. Untuk menciptakan Bali-Bali baru dengan masyarakat yang punya pemahaman yang baik ya tentang manfaat dari pariwisata, tadi Bapak bilang pastinya butuh waktu. Tapi di saat seperti ini kan Pak, kita ingin semua proses cepat, semuanya bisa diakselerasi, kita tidak punya banyak waktu lama, apalagi dengan pengalaman pandemi seperti ini kita belajar, semuanya harus cepat, kita harus pintar memanfaatkan peluang. Nah, komunikasi seperti apa Pak yang bisa dibangun supaya tidak ada resistensi yang terlalu kuat bagi masyarakat-masyarakat yang ada di 5 destinasi wisata super prioritas yang baru ini? Kalau resistensi sih saya nggak lihat ya. Hanya gayanya yang memang beda. Kalau di orang Batak itu misalnya ya banyak joke mengenai itu. Orang pesan kopi, terus dia habis mau pesan kopi kedua, dia bilang kenapa nggak pesan dari tadi 2 kali, sekali saja 2 gelas gitu. Ya misalnya, atau ada orang datang, satu orang ibu dirjen cerita ke saya, Pak, kampung Bapak tuh di Hotel Niagara setahun setengah yang lalu lah. Beliau cerita waktu di bellboynya barang mana barangnya Bu nih, di bagasi gitu. Dia buka, dia komentarnya banyak kali barang Ibu gitu. Ya hal-hal semacam ini kan mungkin nggak buat mereka biasa. Tapi buat orang datang kan tidak bagus. Nah ini kan perlu dilatih. Tapi saya pikir juga tidak akan seperti Bali 40 tahun baru bisa dicapai. Enggak. Saya sih yakin dengan teknologi yang begitu bagus sekarang, ya, dengan training yang diberikan oleh teman-teman pariwisata, ya 5 tahun ke depan akan terjadi banyak perubahan di tempat 5 turis destinasi tadi. Apalagi seperti tadi Labuan Bajo, ya. Raja Ampat itu sangat diminati sekali oleh orang-orang yang pengen di alam terbuka. Itu saya pikir, saya tidak lihat ada masalah itu. Oke. Pak, kalau kita lihat kuartal 1 tahun ini, investasi pariwisata di Indonesia berada di angka 401,4 juta dolar. Ini tentu saja jauh dari capaian tahun sebelumnya ya, tahun lalu. 1.900 juta dolar atau lebih dari 28 triliun. Apakah penurunan ini semata-mata disebabkan karena pandemi atau ada faktor lain, Pak? Dan apakah ini mengartikan bahwa memang sektor pariwisata, investasi di pariwisata adalah investasi yang rentan terkoreksi dalam jangka pendek? Ya kalau di dunia ini sekarang nggak ada yang nggak terkena oleh imbas dari COVID-19. Apa saja. Pariwisata hampir nol. Karena orang nggak jalan, ada yang lockdown, negara-negara Eropa sekarang lockdown. Kita pun nutup diri sekarang ini beberapa 2 minggu ke depan untuk menghindari mutasi daripada COVID-19 ke Indonesia. Ya, jadi kita lakukan itu, kami kumpulkan rapat kemarin pakar-pakarnya dari asosiasi profesi kedokteran berbincang mengenai ini, sehingga sekarang tadi saya sudah dapat informasi dari Kementerian Kesehatan, waktu itu kita putuskan supaya genomiknya itu dilihat, sequencing genomiknya dikerjakan oleh tadi Eijkman. Nah ini kan perlu kita publikasi bahwa kita ini sudah melakukan langkah-langkah juga tadi proteksi macam itu. Nah jadi proses pengambilan keputusan juga ingin saya sampaikan, kebetulan mungkin nanti ada yang dengar, itu tidak serta-merta hanya diambil oleh kita tanya pendapat dari pakar-pakar. Kalau dari sini apakah pakar kesehatan, apakah pakar tadi menyangkut masa epidemiologi, apa pakar wisata, apa pakar segala macam kita dengerin. Nah dari situlah kita baru membuat keputusan. Jadi tidak serta-merta karena saya Menko langsung saya putusin sendiri, nggak gitu. Jadi kalau ada yang komentar-komentar di luar bilang, ini kok Pak Luhut dijadiin, lah ya kan saya manajernya doang. Nah yang lain pembantu saya kan banyak pinter-pinter bidangnya. Nah sebagai manajer ya, kan perjalanan panjang bisa seperti ini. Jadi karena muda itu jangan terus mimpi bahwa Anda bisa terus bikin, tidak. Itu satu proses yang Anda harus laluin untuk sampai pada situ. Nah proses pengambilan keputusan itu, saya sebagai militer mesti katakan saya mungkin agak jauh lebih paham dari banyak orang mungkin ya. Jadi kita dengarin semua supaya jangan atau memperkecil kemungkinan kita salah. Saya ulangi ya. Kenapa kita dengarin semua itu? Memperkecil kemungkinan kita salah. Dan ada di istilah militer, saya belajar dari mulai akademi militer, ada yang disebut check, recheck, and check again. Jadi check, recheck, and check again. Itu memperkecil
kemungkinan kita membuat salah. Baik. Nah, hal-hal semacam ini memerlukan pengalaman tersendiri juga untuk kita bisa jalan. Jadi kalau para wisata menurut saya tidak ada hambatan dari pemerintah yang serius mengenai ini, tidak. Oke. Memang alam ini membuat kita sekarang seperti ini, yaitu COVID-19 ini. Baik, terakhir Pak Luhut, tadi karena Bapak bilang saya ini manajer, kemudian kita ingin memperkecil kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Saya ingin tahu sebagai manajer apa pesan Bapak kepada, kan kita sekarang punya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, Pak Sandiaga Uno. Dan berdua kemarin sudah bersama-sama berjalan memantau keadaan sekitar di Bali. Apa sebagai manajer, apa nih pesan Bapak kepada Menteri Pariwisata yang baru? Ya, saya sebagai yang lebih tua, saya ingatin mereka, mimpi tinggi boleh dan harus, tapi kamu harus berpijak di bumi. Jadi menghadapi masalah yang banyak ini, 4 tahun tugasmu ke depan, lihat apa yang harus bisa kau kerjakan. Dan ini sudah dibuat oleh pendahulumu, Wisnu Tama, yang menurut saya sih cukup baik sudah. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya ini dengan baik secara terintegrasi, itu yang jadi selalu masalah. Siapa saja, itu jadi masalah. Karena apa? Terkadang kita masih berpikir ini bisa dikerjakan sendiri. Tidak ada satu pun yang bisa dikerjakan sendiri. Satu. Yang kedua, tidak ada orang boleh klaim bahwa ini terjadi sukses karena dia. Itu adalah karena tim. Jadi saya percaya teamwork itu adalah kata kunci buat kita untuk menyelesaikan banyak masalah. Itu aja pesan saya. Jadi kalau Anda mau kritik pemerintah, kita senang sekali. Tapi sebelum ada kritik lebih jauh, tanya dulu apa yang sudah dibuat. Baik. Dan ingat, pemerintah itu punya angle yang banyak melihat sesuatu sebelum membuat keputusan. Jadi hampir pastilah keputusan kita itu lebih tajam. Ya tentu ada saja angle yang kita tidak tahu, makanya kita tanya pendapat dari publik tadi. Baik, oke. Mendengarkan dari banyak pihak, menampung berbagai aspirasi dan mengutamakan kerja tim. Mudah-mudahan dengan ini semua saya boleh industri pesan terakhir, pesan segera bangkit. Pesan sedikit Anda. Boleh, Pak Luhut, terakhir. Saya titip begini. Ini sebagai yang mungkin ya kalau bilang saya senior bolehlah agak senior gitu. Kita tuh kenapa sih terlalu banyak bicara perbedaan? Ya. Lah Tuhan itu sudah menciptakan kita beda-beda kok. Tapi kan kita bagaimana membuat tadi kebersamaan. Bagaimana kita saling membantu, saling menolong dalam keadaan epidemik seperti sekarang. Kita kadang-kadang banyak berpolemik yang tidak perlu-perlu. Kita beruntung ada presiden yang berani membuat keputusan, yang mau mendengar pendapat bawahannya. Juga mendengar pendapat dari orang yang tidak sepaham dengan dia. Ya. Kan satu karunia buat kita. Jadi saya titip pada masyarakat Indonesia, khususnya politician, kita jangan terlalu berbeda itu udah lahir dari sana. Tuhan tuh menciptakan kita berbeda-beda. Tapi tidak perlu jadi gontok-gontokan, habis energi kita untuk itu. Jadi sekarang kita bagaimana memainkan peran untuk membuat Indonesia ini lebih bagus ke depan. Jangan kau punya bagian menghancurkan negeri ini, tapi bagianmu juga adalah bagaimana membangun negeri ini. Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Perantok hari ini.